Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih bisa diperjumpakan di dalam persekutuan doa pagi pada pagi hari ini, maka itu adalah bukti nyata dari kasih setia Tuhan yang terus Ia limpahkan kepada kita. Brave Heart, demikian tema perenungan kita di dalam persekutuan doa pagi pada pagi hari ini. Tapi mari kita awali dengan bersama-sama menyanyikan sebuah pujian dari Kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah dengar doaku. Vokal oleh Caroline Marlisa, aransemen dan iringan musik oleh Heidi Kabul. Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber pengharapan, Raja hidupku, baik di bumi, baik di sorga. Siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kalau pagi ini kami masih bisa dihimpunkan di dalam persekutuan virtual lewat persekutuan doa pagi ini. Maka itu adalah bukti nyata dari kasih setiamu kepada kami. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan, dan juga sebentar kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sebagian dari apa yang dipersaksikan Alkitab akan kebenaran-Mu. Tolong kami supaya kami mau memberi diri kami dipimpin hanya oleh Roh Kudus, sehingga kami bisa menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan rangkaian persekutuan doa pagi pada saat ini hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teks Alkitab yang mendasari perenungan kita terambil dari kitab Yosua. Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 9. Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 9 yang demikian bunyinya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian Ibu Bapak Saudara-saudara apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian kitab Yosua ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Braveheart adalah sebuah film laga atau drama sejarah yang diproduksi dan disutradarai oleh Mel Gibson, yang juga membintangi film tersebut. Film itu dibuat tahun 1995. Film ini memenangkan 5 Academy Awards
atau Piala Oscar pada tahun 1996, termasuk sebagai film terbaik dan sutradara terbaik. Dalam film ini, Mel Gibson dia memerankan seorang Skotlandia legendaris yang bernama William Wallace. William Wallace adalah seorang pemberontak dari Skotlandia. Ia ingin negaranya bebas dari pemerintahan Inggris yang mencekam negerinya. Sejak lahir, ayah William sudah berjuang keras demi negaranya untuk membebaskan diri dari kekuasaan Inggris. Namun sayangnya ia meninggal di tengah perjuangannya. Hal inilah yang membuat William bertekad untuk melawan Inggris dan membebaskan negaranya. Perjuangan William Wallace dilakukan era pemerintahan Raja Edward pertama dari kerajaan Inggris. Braveheart mengisahkan tentang keberanian dan pengorbanan untuk mewujudkan cinta kepada tanah air dan bagi keluarga. William memiliki hati yang dipenuhi keberanian karena cintanya kepada negerinya dan keluarganya. Kalau kita perhatikan kesaksian Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9, tidak seperti film Braveheart itu. Kita tahu bahwa Musa tidak diperkenan Allah untuk membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Tanggung jawab itu dipercayakan kepada Yosua bin Nun, salah seorang dari ke-12 pengintai yang bersama Kaleb mencoba untuk menguatkan hati umat yang sempat ciut kala mendengar cerita dari ke-10 pengintai lain tentang ancaman yang harus dihadapi untuk bisa masuk dan menempati negeri perjanjian. Setelah Musa tiada, Yosua harus menjadi pemimpin. Yosua pasti sudah tahu betul sifat dan kecenderungan umat yang harus dipimpinnya itu. Umat yang tegar tengkuk, suka memberontak. Pemimpin sekali bermusa saja bolak-balik dibuat sakit kepala dan susah hati. Pastilah Yosua ketar-ketir membayangkan hal ini. Belum lagi kota-kota berkubu dan pasukan gagah perkasa yang harus dihadapi untuk bisa menempati negeri yang dijanjikan Tuhan Allah itu. Semua itu sangat mungkin membuat Yosua menjadi ciut, kecut, menjadi kecil hati, tawar hati. Ada pertanyaan besar dalam dirinya. Mungkinkah aku memimpin bangsa ini? Mampukah aku membawa mereka masuk ke negeri perjanjian ini? Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, barangkali pertanyaan sejenis juga bisa muncul dalam diri kita ketika kita melihat berbagai kesesakan yang sekarang sedang kita hadapi dan membayangkan rupa-rupa hal yang di depan mungkin terjadi. Pandemi dengan berbagai dampaknya yang menggoncangkan kehidupan manusia. Bencana-bencana alam yang di sana sini terjadi. Gonjang-ganjing alam politik di dalam negeri. Peperangan yang sedang terjadi di Ukraina. Dan seterusnya dan yang sebagainya. Semua itu sangat mungkin membuat kita menjadi ciut, kecut, menjadi kecil hati, menjadi tawar hati. Saudaraku, Tuhan Allah tahu persis pergumulan yang dihadapi Yosua. Tuhan yang sama juga tahu persis pergumulan yang dihadapi kita semua. Oleh karena itu Tuhan tidak tinggal diam. Setelah menegaskan ulang janjinya untuk memberikan tanah perjanjian bagi umatnya, Tuhan menyatakan janji penyertaannya bagi Yosua.
Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa. Di dalam perikop yang terdiri dari 9 ayat tadi, tidak kurang 3 kali Tuhan mengingatkan supaya Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya. Yaitu ayat 6, ayat 7, dan ayat 9. Be strong and courageous. Begitu terjemahan dalam hampir semua Alkitab berbahasa Inggris. Bahkan dalam ayat 7, ada tambahan penekanan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Be strong and very courageous. Apa yang bisa membuat Yosua, juga kita sekarang ini, bisa memiliki keberanian, menjadi brave-hearted people, menghadapi rupa-rupa bahaya yang mengancam hidup kita? Peringatan agar Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya tentu tidak terlepas dari janji penyertaan yang Tuhan terlebih dulu sudah nyatakan. Bahkan Tuhan dan janji penyertaannya itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi Yosua dan juga bagi kita semua. Seakan Tuhan berkata, aku kan sudah berjanji bahwa aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ayo dong, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kira-kira begitu. Namun ada aspek lain yang perlu kita perhatikan, yaitu supaya bisa mengalami kepenuhan janji Tuhan, maka kita bertanggung jawab untuk bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya kita beruntung kemanapun kita pergi. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Seperti Yosua, kita pun bisa menjadi brave-hearted menghadapi rupa-rupa masalah dalam hidup ini. Bukan karena kekuatan kita. Berbeda dengan William dalam film Braveheart, kita bisa memiliki keberanian menghadapinya karena Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita dan kita berpegang pada janjinya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Percayakah kita? Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, tambahkanlah kepada kami kekuatan untuk mau berpegang teguh pada janji-Mu, bahwa sesungguhnya lah Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau yang senantiasa akan menyertai kami, dan itu boleh menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan bagi kami dalam menjalani hidup dengan rupa-rupa persoalannya. Teguhkan kami, mampukan kami untuk selalu setia hanya kepadamu, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, menjadikan terang firman Tuhan hanya sebagai sumber kebenaran, sumber yang memampukan kami menjalani hidup di dalam kepenuhannya. Ada banyak kendala, ada banyak bahaya yang bisa mengancam kami.
Tapi kami boleh tidak takut, kami boleh tidak khawatir, kami tidak tawar hati, kami tidak kecut, sebab kami percaya Engkaulah yang terus menyertai kami. Sehingga hati kami boleh dipenuhi dengan keberanian, dengan sukacita menjalani kehidupan ini. Kami berdoa ya Bapa bagi para anggota, simpatisan beserta keluarga masing-masing dengan pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Mungkin ada yang terpapar COVID, mungkin ada yang menderita penyakit yang lain, mungkin ada yang sedang berduka cita karena kehilangan anggota keluarga, ada yang punya persoalan sumber penghidupan, dan sebagainya. Ya Bapa, apapun persoalan yang dihadapi, kiranya Bapa yang memampukan anak-anak-Mu ini untuk terus menggenggam erat tangan kasih yang Tuhan senantiasa ulurkan untuk menopang kami. Kami berdoa ya Bapa bagi gereja di tengah-tengah segala keterbatasan yang sekarang harus dihadapi dan dijalani, agar kiranya gereja-Mu termasuk Jemaat GKI Gading Indah boleh tetap setia di dalam mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Khususnya kami berdoa untuk rangkaian kegiatan di dalam masa Raya Paskah yang akan dimulai Rabu nanti dengan Rabu Abu. Tuhan yang sempurnakan semua rangkaian yang dipersiapkan agar melaluinya gereja-Mu boleh makin mampu menghayati makna dari penderitaan, pengorbanan, dan kebangkitan Kristus. Kami berdoa ya Bapa bagi bangsa dan negara kami. Selain berurusan dengan pandemi, juga di beberapa daerah terjadi bencana alam. Juga dengan iklim politik yang makin memanas dengan berbagai isu yang muncul. Tuhan, kiranya Engkau yang tetap setia menyertai para pemimpin di negara kami, baik di bidang legislatif, yudikatif, dan tentu saja eksekutif, juga TNI dan Polri, supaya bisa sehati di dalam memimpin, membangun, merawat keberadaan bangsa yang besar ini. Kami juga berdoa ya Bapa bagi terwujud dan terpeliharanya kedamaian dunia yang hari-hari terakhir ini sempat tergoncang karena perang antara Rusia dengan Ukraina. Kiranya Tuhan, Engkau yang juga boleh berperan serta sehingga perang yang sudah memakan sekian banyak korban tidak berlarut-larut, tapi boleh tercipta perdamaian yang benar. Kami berdoa untuk sekian banyak penduduk Ukraina yang harus melarikan diri mengungsi ke negara-negara lain. Juga orang dari berbagai negara yang harus ditolong untuk keluar dari daerah-daerah yang rawan karena peperangan yang terjadi ini. Tuhan yang sertai mereka semua. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara kita menyanyikan lagu penutup NKB nomor 189, Pegang Tanganku. Kali ini kita menyanyikannya bersama dengan Rina Johari dan Yohanes
dengan iringan musik Saudara Tinut Sugeng. Selalu dekat padamu, ikutkan Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu, beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Telah perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di surga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu, beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Demikian Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih, perjumpaan kita, persekutuan kita di dalam doa pagi hari ini. Mari kita melanjutkan perjalanan dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Sekalipun ada banyak masalah yang harus kita hadapi, ada banyak beban yang harus kita pikul, peganglah selalu janji Tuhan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita, sehingga kita tidak menjadi kecut, tidak menjadi takut, tidak tawar hati. Arahkan hatimu pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.